Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami rindu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman. Maka hamba-Mu bermohon kepadamu ya Tuhan Allah, kuasailah hamba-Mu yang akan memberitakan firman, tetapi juga memberkati jemaat sekalian yang akan mendengarkannya, dan yang akan memberlakukan firman dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Maka dari itu ya Tuhan Allah, kiranya Engkau yang senantiasa menganugerahkan hikmat bagi kami untuk memahami dan mengerti akan kebenaran firman di saat ini. Kami telah siap untuk membuka Alkitab, membaca, mendengar, dan merenungkannya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah, firman yang hidup. Amin. Mari kita membuka dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Lukas, Injil Lukas pasalnya yang ke-24, ayat 50 hingga ayatnya yang ke-53. Lukas pasal 24, ayat 50 hingga ayatnya yang ke-53, perikop ini diberikan judul, Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita yang besar tercipta hari ini karena oleh kuasa kebangkitannya kita boleh ada pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, menurut sejarah liturgi gereja, perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga dilaksanakan sesudah abad ke-4 Masehi. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga dihitung 40 hari setelah Paskah atau 10 hari sebelum Pentakosta. Nah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga dipahami sebagai jembatan antara misteri Paskah Kristus dan Roh Kudus. Bahwa Yesus pergi kepada Bapanya sehingga ia pun menganugerahkan Roh Kudus kepada gerejanya sebagaimana yang telah dijanjikannya. Nah, hari kenaikan Yesus ke sorga menunjukkan sekaligus juga memproklamirkan bahwa Yesus adalah Raja. Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Karena itu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah suatu peristiwa yang luar biasa atau menjadi kebanggaan kita sebagai umat Kristen yang perlu disambut dengan antusias. Karena peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu merupakan suatu jaminan pengharapan bagi torang sebagai orang beriman, di mana kemanusiaannya adalah abadi dan janji Allah akan keikutsertaan kita dalam kehidupan bersama Dia juga diperbaharui. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus terjadi setelah ia menampakkan diri kepada dua perempuan dekat makam. Itu dapat kita baca dalam kitab Matius pasal 28 ayat 9 dan 10. Kepada dua murid dalam perjalanan ke Emmaus yang menjadi perenungan kita di minggu yang berjalan ini. Kepada semua muridnya dan kepada lebih dari 500 orang lainnya. Dan selama 40 hari Tuhan Yesus mengajar para muridnya mengenai kerajaan Allah. Ya, sungguh menarik bagi kita bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga hanya dikisahkan oleh Lukas. Hanya dikisahkan oleh Lukas, tabib yang dikasihi. Nah, kita telah membaca Lukas pasal 24 ayat 50 hingga ayatnya yang ke-53. Dikisahkan bahwa sebelum Tuhan Yesus terpisah dari murid-muridnya dan terangkat ke sorga, ia mengangkat tangan dan memberkati mereka.
Seperti Musa memberkati bangsa Israel, Yakub memberkati anak-anaknya. Demikian juga Yesus memberkati para murid mewakili 12 suku Israel. Nah, dengan memberkati para murid menunjukkan kepada kita bahwa ia memberkati seluruh bangsa Israel dalam arti rohani, yaitu semua orang yang percaya kepadanya, termasuk Bapak Ibu, saudara, semua. Dan mengukirkan nama Bapaknya dalam diri semua orang percaya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasih Tuhan, kata memberkati dalam bahasa Yunani, Yologeo, atau mengucap berkat. Berarti pertama, suatu karya ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Kedua, bahwa kehadiran Allah bersama kita. Ketiga, pemberian Allah berupa kekuatan, kuasa, dan juga pertolongan. Dan yang keempat, pekerjaan Allah di dalam dan melalui diri kita menghasilkan kebaikan. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Yesus memberkati para murid, dia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Nah, saudara-saudara, ia terangkat ke sorga oleh tindakan dan perbuatannya sendiri. Sebagaimana ia bangkit, maka demikian pula ia naik ke surga dengan kuasanya sendiri. Kenaikan Yesus ke surga merupakan penggenapan dari nubuat yang pernah dikatakannya. Orang boleh baca itu dalam kitab Lukas pasal 22 ayat 69. Di sana dikatakan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Nah, jadi saudara-saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga berarti Kristus masuk ke dalam keadaan kepermaian surga yang diperolehnya melalui kebangkitannya. Bahwa ia sekarang memasuki cara berada yang baru setelah kebangkitannya. Sehingga ia tidak dapat lagi bergaul dengan murid-muridnya seperti dahulu sebelum kematiannya. Nah, cara yang baru itu menunjukkan pada kita bahwa ia harus berakhir juga seperti cara dia hadir. Cara dia hadir yaitu menampakkan diri setelah kebangkitannya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada satu pihak sebagai penutup dari suatu masa, tetapi juga itu merupakan permulaan dari suatu masa baru, yakni masa yang dicirikan oleh pekerjaan Allah dengan perantaraan Roh Kudus. Jadi dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, membuat para murid itu sujud menyembahnya dan bersukacita. Menyembah dalam bahasa Yunani, proskuneo, atau berlutut membungkukkan diri. Hal ini berarti bahwa para murid sungguh-sungguh takluk dan mau menyembah dia sebagai yang mulia. Nah, para murid menyembahnya oleh karena pertama, mereka telah diberkati oleh Tuhan Yesus. Kedua, karena cara ia terangkat ke surga membuktikan bahwa ia dimuliakan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, para murid sungguh takjub dan kagum menyaksikan peristiwa kenaikannya sehingga menimbulkan rasa syukur yang dalam. Tuhan Yesus yang terangkat ke surga membuktikan bahwa ia dimuliakan oleh Bapaknya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, para murid yang menyembahnya pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya, tentunya ini merupakan suatu perubahan psikologis yang sangat menakjubkan dialami oleh para murid. Sebab melalui peristiwa kenaikannya, pikiran mereka pun diubahkan. Kalau sebelumnya para murid bersedih sewaktu Yesus berkata bahwa ia harus pergi meninggalkan mereka. Tapi kini mereka sangat bersukacita setelah menyaksikan dan mengalami kuasa kenaikan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, para murid sangat bersukacita. Sebab apa? Sebab mereka yakin bahwa ia pergi untuk menyediakan tempat di rumah Bapa.
Para murid dan semua orang percaya yakin bahwa Dia telah menjanjikan penolong, yaitu Roh kebenaran. Nah, para murid tetap beribadah dalam bait Allah dan memuliakannya. Sebab apa? Sebab penyembahan korban di bait Allah telah digantikan oleh pengorbanan Kristus. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, memuji dan memuliakan Allah setiap waktu merupakan tindakan nyata bagi setiap orang percaya mengingat berkat-berkatnya yang ajaib telah orang terima darinya. Nah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga sebagai tanda besarnya kuasa Allah yang tidak dapat terselami oleh manusia. Oleh karena itu hari ini kita hadir dalam persekutuan, dalam rumah gereja, patut bersyukur karena masih diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh merayakan peristiwa agung ini. Suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi yang bersifat historis dan bukan sekedar orang bilang perumpamaan atau halusinasi dari para murid Yesus, tetapi peristiwa yang mau menjelaskan kepada orang bahwa Dia hidup. Dia adalah Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia, mengalami kematian tetapi bangkit dan naik ke surga. Nah, di samping itu juga saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mau mengingatkan kepada kita, kepada orang semua sebagai orang beriman tentang tugas memberitakan Injil, yaitu pergi. Pergi bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk bersaksi bagi Dia dan memberitakan kerajaan Allah di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan dalam menjalankan amanat agung ini, orang tidak perlu takut, orang tidak perlu khawatir. Jadi jangan takut dan khawatir, sebab janji penyertaannya terus menjadi bagian kita, bahkan Roh Kudus yang dikaruniakan bagi kita akan terus menjadi penolong kita. Akan menjadi penolong kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari saudara-saudara menjadi saksi kasih-Nya bagi dunia, menjadi hamba dengan penuh kerendahan hati yang terus menjadi berkat bagi sesama, bukan menjadi batu sandungan bagi sesama. Tetapi bagaimana hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk menjadi kesaksian bagi dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, di perayaan kenaikan Yesus ke surga, sebagai warga gereja Masih Injili di Minahasa, kita juga memperingati Hari Persatuan Wanita Kaum Ibu Gemim. Nah, dalam ibadah ini tentunya kembali diingatkan akan peranan kaum perempuan dalam menceritakan karya keselamatan daripada Yesus. Para perempuan termasuk para pemberita mula-mula peristiwa kebangkitan Yesus yang menggembirakan itu. Maka kiranya kehadiran wanita kaum ibu Gemim akan selalu membawa sukacita melalui kegiatan-kegiatan pelayanan yang dapat membawa seisi keluarga, bahkan jemaat itu semakin taat kepada Tuhan. Dan para perempuan juga mendapat penugasan bersama dengan kaum pria dan dengan semua orang percaya, yaitu apa? Yaitu untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda keselamatan yang menyertainya. Nah, hendaklah menyambut hari persatuan ini dengan semangat, bahkan semakin bersemangat untuk melayani Tuhan, walaupun memang begitu banyak tantangan dan pergumulan yang dihadapi. Kehadiran ibu-ibu dalam kehidupan keluarga dan jemaat, bahkan pun di tengah-tengah masyarakat, senantiasa memperkokoh persekutuan yang ada. Nah, buat ibu-ibu Tuhan, berilah keteladanan hidup yang baik. Tetap menjadi penyemangat, menjadi tiang doa, menjadi penyejuk, serta hidup takut akan Tuhan. Maka dari itu selamat kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan selamat merayakan hari persatuan wanita kaum ibu Gemim. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Amin.